Selamat siang, perkenalkan nama saya Destri Cahaya Zebua. Saya adalah mahasiswa semester 6 akuntansi di STY Galileo Batam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan Project Based Learning saya dalam mata kuliah penganggaran dengan judul Penyusunan Anggaran Proyek Peluncuran Produk Smart Home pada PT Satnusa Persada Tbk. Di bawah dosen pengampu Ibu Rina SEMAK. Yang pertama adalah pendahuluan gambaran perusahaan dan tujuan utama proyek. Nah, PT Satnusa Persada Tbk ini adalah perusahaan manufaktur elektronik yang didirikan pada 1 Juni 1990 di Batam, Indonesia. Bisa dilihat gambar tampilan depan kantor pusat PT Satnusa Persada ini. Tujuan utama proyek ini adalah merancang dan meluncurkan lini produk smart home atau perangkat rumah pintar dengan merek sendiri. Dengan identifikasi kegiatan dan kebutuhan, ada riset dan pengembangan, produksi, pemasaran dan penjualan, dan operasional. Bisa dilihat melalui slide, ya ada tabel estimasi biaya komponen proyek dengan total estimasi awal yaitu 35 miliar rupiah dengan komponen antara lain tenaga kerja, bahan baku, peralatan, biaya overhead. Nah, sumber dana ini berasal dari dana internal dan dana eksternal. Nah, untuk pengumpulan data, pendapatan yang diharapkan ini berasal dari penjualan 3 produk awal dalam ekosistem smart home, yaitu smart bulb, smart plug, and IP kamera. Nah, ini adalah tabel proyeksi pendapatan tahun pertama ya dengan total proyeksi pendapatan sebesar 50 miliar rupiah. Lalu ada tabel rincian biaya dan pengeluaran yang diestimasi sebagai berikut ya, bisa dilihat melalui tabel dengan kategori biaya variabel dan biaya tetap sehingga total estimasi biayanya dan pengeluaran sebesar 33 miliar 500 juta rupiah. Nah, untuk prediksi pertumbuhan atau inflasi ini memproyeksikan kenaikan biaya di masa depan digunakan data proyeksi inflasi nasional, ya di mana Bank Indonesia dan lembaga keuangan memproyeksikan tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2025 berada di kisaran 2,5% hingga 2,7%. Nah, angka 2,5% ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan anggaran biaya variabel dan operasional pada periode berikutnya. Dalam bab 3 penyusunan anggaran. Nah, di mana pengalokasian dana tersebut dialokasikan ke berbagai pos pengeluaran berdasarkan prioritas untuk mencapai tujuan proyek. Bisa dilihat melalui tabel ya, anggaran alokasi dana proyek ini dengan pos-pos pengeluaran. Yang pertama ada belanja modal, bahan baku dan komponen, ada gaji dan upah langsung, pemasaran dan promosi, dana cadangan, sehingga total alokasinya sebesar 37 miliar rupiah dengan persentase 105,71%. Nah, perhitungan proyeksi surplus dan defisit, di mana proyeksi total pendapatannya tadi 50 miliar dan estimasi total pengeluaran 33 miliar 500 juta rupiah. Sehingga proyeksi surplus atau laba kotornya yaitu 16 miliar 500 juta rupiah. Ini adalah hasil perhitungan menunjukkan bahwa proyek ini berpotensi menghasilkan surplus. Jika terjadi defisit, langkah pertama adalah menganalisis pos biaya yang melebihi anggaran dan menggunakan dana cadangan. Nah, jika masih kurang, manajemen dapat melakukan realokasi dana dari pos non-kritis atau menunda sebagian pengeluaran. Nah, ini adalah tabel anggaran pro forma laba rugi proyek tahun pertama. Bisa dilihat deskripsi pendapatan penjualan, laba kotor sebesar 35 miliar, kemudian total biaya operasional ada 18 miliar 500 juta rupiah. Nah, laba sebelum pajak
yaitu 16.500.000.000 rupiah. Dalam bab 4 pembahasan, data yang digunakan dalam penyusunan anggaran ini bersifat kuantitatif dan kualitatif, di mana data primer ada internal yang dibuat untuk proyek hipotesis ini, seperti target penjualan dan harga produk. Data sekunder berasal dari sumber publik yang kredibel, antara lain profil perusahaan, kinerja keuangan, dan proyeksi inflasi. Analisis anggaran, anggaran yang disusun menunjukkan bahwa proyek peluncuran produk ini secara finansial dengan proyeksi laba sebelum pajak 16,5 miliar pada tahun pertama. Adanya pos cadangan sebesar 2,86% merupakan langkah mitigasi resiko yang penting untuk mengantisipasi biaya tak terduga. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan anggaran yang disusun dengan alur sistematis, yaitu penetapan tujuan proyek, identifikasi aktivitas dan kebutuhan, pengumpulan dana, estimasi pendapatan dan biaya, alokasi dana, penyusunan anggaran final, dan review dan persetujuan. Masuk kepada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, penyusunan anggaran untuk proyek peluncuran produk smart home baru di PT Sanusa Persada Tbk menunjukkan bahwa proyek ini memiliki potensi keberhasilan yang tinggi. Dengan total investasi awal sekitar 35 miliar, proyek ini diproyeksikan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 50 miliar dan laba sebelum pajak sekitar 16,5 miliar di tahun pertama. Anggaran ini telah disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari biaya produksi, operasional hingga pemasaran, serta dilengkapi dengan dana cadangan untuk mitigasi resiko. Rekomendasi pertama ada untuk pengendalian biaya operasional berdasarkan analisis SWOT yang pernah dilakukan pada perusahaan yang menyoroti adanya inefisiensi pada beban operasi, tim proyek harus menerapkan kontrol ketat terhadap biaya operasional. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi usaha, diantaranya leverage teknologi, strategi sourcing, pemasaran digital. Demikianlah hasil dari project based learning saya dalam mata kuliah penganggaran ini. Ini adalah referensi yang saya ambil untuk mendapatkan data-data dalam pembuatan makalah ini. Lalu saya juga melampirkan lokasi PT Sanusa Persada yang bisa kita cari, bisa kita lihat melalui Google Maps. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan dalam penulisan makalah ini. Selamat siang.